untuk kuliah dan sharing materi. 2 jam is quite enough time untuk sholat dan makan. Oke, 178 orang sudah join, kurang lebih ada 60-an orang yang 60 ya, 240 kan 60-an orang, 180 yang belum join, kita langsung mulai aja. Yang lebih terlambat silakan untuk langsung join. Oke. Semua contoh-contoh yang saya bilang tadi itu adalah suatu contoh dari kelainan kongenital atau congenital abnormalities atau birth defect yang biasa juga dibilang orang adalah kelainan atau cacat bawaan. Nah, jadi kalau dilihat dari definisi, kelainan kongenital itu apa sih sebetulnya? Nah, kelainan kongenital itu per definisi adalah suatu sebelumnya saya perlu ingatkan nih, selain dikenal dengan istilah congenital abnormalities, kalau kalian misalnya Google atau misalnya kalian cari di situs-situs pencari itu, ada istilah congenital abnormalities, ada congenital anomalies, ada birth defects, ada congenital disorders, atau congenital malformations. They're all the same terms yang merefer ke satu kondisi. Kondisi itu didefinisikan sebagai suatu kelainan baik struktural ataupun fungsional yang terjadi atau diidentifikasi baik itu saat masa kandungan intrauterin atau teridentifikasi atau terjadi pada saat lahir or later in life pada dekade-dekade berikutnya dalam kehidupan. Jadi ingat ya, dia ini kelainan yang bisa bersifat struktural atau bisa bersifat fungsional. Kalau kita bicara kelainan struktural, sudah jelas yang terbayang di otak kita adalah, kelainan bentuk, kelainan struktur. Misalnya nih, tiba-tiba dia nggak ada tangan, dia nggak ada kaki, matanya nggak ada. Nah, itu kelainan struktur. Tapi kalau kelainan fungsional yang seringkali tidak kasat mata, contohnya apa? Contohnya yang paling sering terjadi adalah inborn error of metabolism. Kelainan metabolisme yang terjadi secara kongenital. Contohnya apa inborn error of metabolism? Ada G6PD, glucose 6-phosphate dehydrogenase, ada kekurangan enzim metabolisme tertentu. Nah, jadi kalau misalnya kalian mendengar kata-kata birth defects atau kelainan bawaan, cacat bawaan, jangan berpikir bahwa semuanya hanyalah yang bersifat struktural. Kayak tadi yang nggak ada kepala, terus dia tidak ada misalnya anus. Ada juga kelainan-kelainan yang bersifat fungsional. Lalu, di sini saya nyatakan bahwa kelainan kongenital ini bisa terjadi itu saat kehamilan atau bisa juga teridentifikasi atau terjadi ketika lahir atau setelah lahir. Jadi kalau dibilang bahwa, pas lahir dia normal dok, tapi nanti di umur 1 tahun, 2 tahun, tiba-tiba ada timbul kecacatan yang baru kita identifikasi, apakah masuk kelainan kongenital? Bisa jadi. Jadi kita tidak bisa membatasi diri hanya pada kejadian yang terjadi saat masa kehamilan. Seringkali yang terjadi adalah nakes atau tenaga kesehatan itu undetected, underdiagnosed, sehingga baru bisa mengidentifikasi suatu kelainan kongenital later in life. Why does it matter for us to study about this? Karena kelainan-kelainan ini yang tadi saya tampilkan di awal-awal kuliah, itu sangat-sangat mempengaruhi tidak hanya status kesehatan, namun juga mempengaruhi perkembangan tumbuh kembang si anak dan juga survival atau mempengaruhi tingkat mortalitas atau kematian. Jadi mempengaruhi komorbiditas dan juga mortalitas. Oke, sekarang nih kita bicara nih, kalau misalnya kita mengangkat suatu penyakit, pasti yang terpikir adalah memang banyak yang sakit sampai kita harus belajar. Kalau kita lihat dari angka, tentu dia akan tidak semasif penyakit-penyakit umumnya seperti TBC misalnya atau infeksi. Tetap saja namun kejadiannya itu mencapai 6% dari total populasi seluruh dunia. Dan dari 6% ini ternyata banyak juga kejadian kematian baik itu pada tingkat usia neonatus atau bayi baru lahir dan juga pada usia kanak-kanak atau infants atau toddler. Kalau kita merujuk balik ke masa-masa kehamilan, maka kejadian kelainan kongenital ini dapat memengaruhi 3% kehamilan. Ini berdasarkan data terbaru tahun kemarin dari WHO. Data-data
cacat bawaan atau kelainan kognitif di negara-negara low and middle income countries. Oke, sudah tahu apa definisi dari kelainan kognitif, lalu juga tahu bahwa wah kelainan kognitif ini ternyata salah satu penyebab kematian neonatus atau kematian anak-anak yang cukup banyak. Sekarang kita belajar dulu nih, kelainan kognitif itu sebetulnya bagaimana sih bisa terjadi? Apa proses yang mendasarinya? Nah, inilah yang akan kita pelajari. Proses yang mendasari kelainan kognitif itu ada yang berupa sequence yang paling sering dan juga nanti ada yang namanya sindrom. Yang pertama saya akan bahas adalah sequence terlebih dahulu. Sequence dari katanya aja kan urutan ya, cascade. Jadi satu peristiwa memicu terjadinya peristiwa lainnya. Macam-macam dari sequence ada malformasi, deformasi, disruption, dan dysplasia. Jadi keempat patogenesis ini atau mekanisme ini semuanya berawal dari satu kejadian yang memicu atau mengarah ke kejadian selanjutnya. Single problem leads to a cascade of subsequent defects. Oke. Yang paling mudah untuk membantu kita memahami apa sih perbedaan antara jenis-jenis sequence tadi, yang tadi saya bilang ada malformasi, disrupsi, deformasi, displasia, kita bisa lihat dari skema atau gambar ini. Kalau kita lihat, ini adalah contoh perkembangan yang normal pada seorang anak. Ini yang bentuk yang square ini dianggapkan sebagai suatu awal mula normal ketika konsepsi itu. Normal conception diibaratkan dengan segi 4 ini, lalu normal development tidak ada gangguan dalam garis ini. Akhirnya ketika lahir normal nih anaknya, segitiganya juga oke. Tidak ada kelainan. Nah, begitu ada kelainan yang timbul sejak awal konsepsi atau fertilisasi, tentu saja selanjutnya ketika dalam masa kehamilan tetap akan mengalami kelainan. Kan udah sejak awal nih, udah rusak sejak awal, ya rusak sepanjangan. Jadinya ketika lahir dia akan mengalami kelainan kognitif yang langsung bisa terlihat. Kalau misalnya disrupsi itu gimana? Disrupsi itu awalnya dia normal nih, suatu embrio atau janin yang sehat. Tapi dalam perjalanan kehamilan, utama di trimester 1 atau minggu-minggu pertama kehamilan, terjadi suatu disrupsi atau suatu gangguan dari faktor luar yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan perkembangan janin yang tidak normal. Akibatnya bayinya lahir juga tidak normal. Jadi kalau dalam istilah medisnya disrupsi adalah breakdown or disruption of normal tissue. Jaringan yang awal mulanya normal menjadi rusak akibat faktor-faktor dari luar. Nah, deformasi bedanya apa sama disrupsi? Sebetulnya bedanya itu pertama dalam masalah timing. Kalau disrupsi terjadinya itu di awal-awal trimester 1, awal-awal kehamilan. Sementara deformasi bisa terjadi di pertengahan kehamilan atau bahkan di akhir-akhir kehamilan. Kalau disrupsi tadi faktornya bisa merusak jaringan, kalau deformasi, kerusakan yang terjadi itu bukan kerusakan jaringan, tapi karena faktor penyebabnya berupa faktor mekanik, bukan faktor kimia, kerusakan jaringan tidak terjadi, tapi adanya kerusakan atau perubahan struktur. Jadi yang satu adalah disrupsi ini kerusakan jaringan betul, cellular level, yang ini adalah perubahan struktur, tapi tidak sampai ke cellular level. Nah, kalau displasia, ini adalah suatu kelainan kongenital yang disebabkan oleh adanya abnormalitas pengaturan sel sejak awal. Jadi sel-sel itu kan harus terorganisir ya, kayak kalian nih. Sebagai satu kesatuan angkatan itu kan harusnya terorganisir. Kalau misalnya yang saya sampaikan di awal, ingat ya Dek ya, walaupun kita online, tapi CPOF atau nilai kelakuan kelas itu tetap berlaku. Meskipun saya tidak bertemu langsung dengan kalian, tapi kan saya bisa menangkap di layar ke saya sekarang nih. Ada yang oke, ada yang memperhatikan, ada yang kayak masih ketawa-ketawa sama teman-teman, ada yang lagi di jalan. Ya, seperti yang saya janjikan di awal, CPOF itu adalah nilai akumulasi attitude dari sekelas atau seangkatan. Jadi kalau satu aja yang menurut saya, wah ini nggak kondusif nih di mata saya,
ya udah mohon maaf, CPLF-nya berarti sangat minimal. So there's no one to blame but yourself if CPLF-nya tidak baik. Jadi saya mohon, nggak masalah di saya, tapi yang bermasalah adalah di nilai CPLF. Saya nggak perlu misalnya harus absen, harus semuanya hadir. It's okay, tapi once you decide to be present, harap diperhatikan atau harap diapresiasi yang kalian hadapi. Tidak ada yang lebih penting dari apa yang saat ini kalian kerjakan. Kalau dirasa masih ada yang lebih penting, silakan untuk memusatkan perhatian di kegiatan lain. Karena saya sendiri mempersilahkan kalau seandainya tidak hadir, toh ada jatah ya 15% untuk tidak masuk. Balik lagi, CPLF, walaupun terkesan misalnya, wah subjektif sekali dari dosennya untuk menilai kekondusifan kelas. But that's how it is. Setiap tahun CPLF-nya pasti akan baik, karena memang kita ketemu langsung. Karena dari layar juga bisa terlihat nih, wah, komit. Tapi if something like terlihat bahwa 1-2 masih ya tidak terlalu fokus, masih ada yang makan, ngobrol-ngobrol, bahkan baju pun ada yang pakai kaos. Komit lah deh ya kalau mau kuliah tuh ya. Kalian tuh nggak kelihatan emang sama saya pakai baju, walaupun di bawahnya daster, celana celana pendek, at least yang topnya tuh terlihatnya rapi gitu ya. Yang enak aja yang sesuai dengan apa panduan akademik. Bukan saya yang mengada-ngada, tapi panduan akademik kan ada ya deh ya bahwa gunakan pakaian bebas pantas yang memang sopan, tidak mengenakan kaos. Oke, lanjut lagi. Jadi CPOF-nya mohon maaf tetap saya nilai dari awal sampai akhir. Jika memang terasa ada gangguan di sana-sini oleh beberapa individu, mohon maaf tidak maksimal. Jadi kalian akan sangat tidak terbantu dengan nilai CPOF. Harusnya 100 tuh. Oke, balik lagi ke displasia. Displasia ini yang tadi saya bilang adalah suatu malformasi, suatu kelainan kongenital di mana terjadi kegagalan organisasi sel. Lagi-lagi seperti yang saya bilang, kalian itu adalah sel-sel per individu, tapi ketika berkumpul menjadi satu angkatan, suatu jaringan atau organ. Kalau sel-selnya gagal terorganisir, jadi chaos. Misalnya kayak kalian satu membuat kericuhan. Tentu akan terasa riak-riak ricuhnya itu bagi seluruh kelas dan berdampak. Sama halnya sama displasia ini. Ada sel-sel yang tidak terorganisir, jadinya ketika lahir ada suatu kelainan kongenital. Nah, ini adalah konsep dari sequence, yaitu malformasi, disrupsi, deformasi, dan displasia. Ingat, sequence itu definisinya suatu event leads to another event. Kalau di sini jelas ya, malformasi sudah terjadi event kerusakan sejak awal sehingga terlahir setelah suatu janin dengan kelainan. Disrupsi awalnya normal, lalu di trimester 1 ada faktor yang menyebabkan kerusakan jaringan sehingga bayi terlahir dengan kelainan kongenital. Deformasi adalah awalnya janin itu normal ketika konsepsi, namun di trimester 2, trimester akhir ada faktor mekanik yang menyebabkan perubahan struktur yang mengarah ke kelainan kongenital. Dan displasia adalah sel-sel yang tidak terorganisir sehingga jaringan yang terbentuk pun tidak fungsional dan ada kelainan kongenital. Oke, kita akan coba lihat satu persatu contoh dari sequence tersebut, sequence malformation. Kalau malformasi itu yang tadi saya bilang udah sejak awal, mereka emang sudah error dari sejak konsepsi. Contoh apa yang paling mudah ya kalau ada berita misalnya, ya ada bayi lahir dengan usus terburai gitu ya. Terus ususnya ada yang masih dilapisi oleh selaput, ada yang tidak. Nah, ini adalah contoh malformasi. Per definisi, malformation itu adalah suatu kegagalan pembentukan organ yang sifatnya singular atau tunggal dan terlokalisir. Kalau dia terjadinya melibatkan lebih dari satu, itu berarti bukan malformasi. Single localized malformation. Dan ketika terjadi ini, dia dapat menginisiasi proses-proses lanjutan. Yang tadi kita sepakati ya, sequence itu adalah one event leads to another. Nah, malformasi terjadi suatu kegagalan pembentukan jaringan yang sifatnya terlokalisir dan tunggal menyebabkan kerusakan-kerusakan lainnya. Kejadiannya apakah sering? No, ini lumayan jarang banget ya, 1-5% kejadiannya dari seluruh kejadian kongenital. Apakah bisa diobati, diperbaiki? Bisa dengan cara tindakan surgical ya, operasi atau pembedahan.
Berikutnya contoh deformasi. Deformasi tadi kalau misalnya ingat, awalnya normal, tapi di trimester kedua atau pertengahan kehamilan atau akhir kehamilan, ada mechanical force atau faktor mekanik dari luar yang mengganggu pertumbuh kembangan janin, sehingga timbullah kelainan kongenital. Jadi there is no problem in the fetus originally, tidak ada permasalahan sama sekali. Awalnya normal konsepsinya. Tapi tiba-tiba ada faktor mekanik. Contohnya apa sih faktor mekanik? Misalnya adalah tahanan atau tidak bisa meregang dari uterus akibat apa? Akibat biasanya kekurangan dari cairan amnion. Kekurangan cairan amnion, kita tahu bahwa amnion itu diproduksi oleh urin janin. Urin janin itu diproduksi jika ada saluran urogenital yang normal. Tapi kalau terjadi bilateral renal agenesis atau tidak terbentuk ginjal sama sekali, maka tentu saja produksi urin dari fetus terganggu. Produksi urin fetus terganggu, timbul oligohidramnion, kekurangan cairan amnion. Kalau kekurangan cairan amnion apa? Kan juga jadi suatu concern ya, sering dibilang para dokter kandungan, wah cairan ketubannya dikit nih. Yang mereka takutkan adalah terjadi fetal compression, adalah deformasi. Bisa terjadi keluhan-keluhan sebagai berikut. Ini ada limb deformities, ada cacat pada ekstremitas inferior atau tungkai, ada gangguan dalam pembentukan organ paru sehingga gagal bernafas ketika dilahirkan. Dalam tampilan mukanya pun juga ada beberapa karakteristik fisik disebabkan lagi-lagi oleh mechanical forces yang timbul pada si janin di trimester 2 atau trimester 3. Oke, ini disrupsi. Kalau tadi deformasi itu dia dari awal sebetulnya sehat, lalu ada mechanical forces di trimester kedua atau ketiga, disrupsi ini sama, awalnya juga sehat. Tapi yang membedakan apa? Timingnya tadi ya. Disrupsi timingnya itu gangguannya terjadi di trimester 1, di awal-awal kehamilan. Apa contohnya kalau tadi oligohidramnion akibat tidak terbentuknya ginjal? Nah, ini biasanya penyebabnya bervariasi. Bisa karena ada kelainan pembuluh darah, ada infeksi, atau bisa juga faktor mekanik. Tapi ini masih belum banyak diketahui. Yang paling sering itu infeksi dan gangguan pembuluh darah. Contoh yang bisa timbul adalah timbulnya amniotic band. Amniotic band ini adalah dari cairan amnion itu bisa keluar suatu jaringan tonjolan yang melilit ekstremitas. Akibatnya apa? Kalau seandainya dia terlalu kuat, ekstremitasnya bisa terputus amputatum. Ini adalah dari bagian membran korion ya, membran korionnya yang terjulur keluar bisa mengikat di ekstremitas. Kalau seandainya nggak sampai putus ya kayak gini nih bentuknya dan lilitan-lilitan. Tapi kalau misalnya terlalu kencang, jadinya amputatum dan bayi-bayi terlahir dengan keadaan kongenital tidak ada ekstremitas. Ini yang tadi saya bilang displasia. Displasia itu adalah organisasi sel yang tidak teratur. Contohnya seperti adanya beauty mole ya, ada teh lalat di tubuh kita kan beberapa orang tuh biasanya semua orang juga punya ya spot-spotnya. Itu karena memang ada sebarannya tersendiri. Tapi bayangin kalau misalnya pengorganisasian melaninnya itu dalam tubuh seseorang tidak berhasil. Jadi mereka terkumpul di satu lokasi. Kalau orang awam bilangnya tompel. Nah, ini adalah contoh yang paling baik untuk displasia. Adanya disorganisasi sel menjadi suatu jaringan. Jadi harusnya sel-sel itu tersusun secara rapi, secara rata, sehingga enak dilihatnya jadi satu jaringan. Nah, kalau ini gagal tersusun, dia menjadi suatu kumpulan jaringan yang tidak normal. Contohnya neurocutaneous melanosis. Ini ya. Oke, kita udah belajar tentang sequence itu apa dan apa saja contoh-contoh kejadian sequence. Selanjutnya yang perlu juga diketahui adalah adanya istilah sindrom. Kalau tadi sequence, ini sindrom. Kalau sindrom itu apa? Sama kayak tadi ya, Down syndrome, Turner syndrome. Sindrom itu adalah kumpulan suatu temuan klinis yang disebabkan oleh satu faktor penyebab atau etiologi. Penyebabnya apa kalau untuk sindrom?
Penyebabnya bisa berupa kelainan kromosom, bisa berupa variasi DNA atau mutasi gen, ataupun faktor teratogen. Bedakan ya dengan malformation sequence dan malformation syndromes. Kalau kita lihat di sini, sindrom tadi adalah multiple localized defects. Kalau sequence, single localized defects. Itu juga yang membedakan. Kalau tadi kita lihat sequence, deformasi, disrupsi, dysplasia, dia lebih ke single localized. Kalau syndrome, karena dia mengenai banyak organ, itu dia multiple localized defects. Ini pengulangan saja apa definisi dari sequence, deformasi, malformasi, disruption, dysplasia, dan sindrom. Sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya dan juga contoh-contohnya juga sama. Oke, selanjutnya yang perlu juga kalian ketahui, kalau kalian dapat pasien-pasien dengan kelainan kongenital, itu gimana cara dealingnya? Bisa dapat pasien datang dengan tadi tuh ada tompel yang banyak banget nyebar dan luas di wajah anaknya. Mau diapain? Ya, yang pertama dan utama sebagai seorang dokter, tentu kita punya step by step strategi dan senjata yang bisa kita andalkan dalam menangani pasien. Pertama itu tanya jawab, anamnesa. Jadi seorang dokter, meskipun kalian introvert atau misalnya kalian tidak terlalu suka bercakap-cakap dengan orang, kewajiban kita untuk melakukan history taking itu tetap harus dilaksanakan. Karena dengan anamnesis atau history taking yang baik, bisa membantu kita dalam mengarahkan pemeriksaan lanjutan yang harus kita lakukan. Kalau misalnya keluhannya tentang misalnya matanya merah atau matanya kabur, memang secara lega artis atau secara profesional harus kita periksa head to toe. Namun kita juga tahu bahwa keluhannya mata, berarti kita bisa lebih fokus ke organ mata itu sendiri. Nah, setelah anamnesis atau history taking, tentu kita juga wajib melakukan physical examination atau pemeriksaan fisik pada pasien, head to toe ya. Dan selanjutnya yang tidak kalah penting kalau kita handling pasien-pasien kelainan kongenital, kita harus mampu memperkirakan, menginterpretasikan kelainan pasien ini terjadinya akibat apa kiranya dan terjadi di minggu keberapa melalui sudut pandang perkembangan janin atau embriologi atau developmental anatomy. Gimana caranya? Kan sekarang sudah tahu nanti ya akan ada timeline untuk embryogenesis yang kita bahas. Tapi sebelumnya kita diskusikan dulu tentang apa itu anamnesis atau history taking. Jadi misalnya kalau dapat pasien nih, pasti kan kalian pertanyaan pertamanya adalah kalau kayak sering kalian nonton video klip OSCE atau video untuk pemeriksaan skill lab, pasti selamat siang Bapak, Ibu, dengan saya Dr. Zizke yang bertugas di Poliklinik pada siang hari ini. Ada keluhan apa yang bisa saya bantu? Nah, untuk gathering information sangat esensial dan kita harus bisa membangun rapport atau hubungan baik dengan pasien. Kalau dalam pasien-pasien genetik atau kelainan kongenital, selain kita menanyakan riwayat penyakit yang dikeluhkan saat ini, kita juga wajib untuk menanyakan adakah anggota keluarga yang mengalami penyakit atau kondisi serupa. Karena apa? Tadinya kita mau menegakkan bagaimana sih pola pewarisan sifatnya sehingga kita juga bisa memprediksi recurrence risk untuk generasi berikutnya. Kalau dapat pasien-pasien dengan kelainan kongenital, pertanyaan wajib yang harus ditanyakan adalah riwayat kehamilan orang tuanya, ibunya. Gimana dia ketika hamil, apakah ada pernah infeksi atau sakit ketika kehamilan, bagaimana proses antenatal care-nya, bagaimana proses kelahiran atau partusnya, ketika anaknya lahir, bagaimana kondisinya, dan perkembangannya selama menetas dan berikutnya. Jadi benar-benar harus detailed history taking untuk pasien-pasien kelainan kongenital, dan juga jangan lupa pedigree family dan riwayat keluarga perlu ditanyakan. Lanjut untuk physical examination, yang tadi saya sampaikan bahwa kita perlu head to toe physical examination. Untuk apa? Supaya tidak ada kelainan-kelainan fisik yang terlewatkan. Kalau sindrom, yang sudah saya sebutkan bahwa dia adalah kumpulan gejala. Kalau kalian miss satu gejala, dua gejala yang ternyata adalah patognomonis atau signifikan dalam menentukan diagnosis suatu sindrom,
Kalian bisa-bisa gagal menegakkan diagnosis, misalnya kalau dari Down syndrome tuh harus ada misalnya ya apicanthal fault, ada bisa symmetric increase, ada saddle gap. Tapi kalian cuma menemukan saddle gap, kalian nggak tahu apa itu apicanthal, kalian nggak tahu itu symmetric increase. Tentu penegakan diagnosisnya akan terhambat, kan pasti akan berpikir, kayaknya Down syndrome, tapi nggak yakin. Dan keraguan-raguan itu akan berdampak pada terlambatnya intervensi pasien. So, pemeriksaan fisik yang head to toe untuk mencari kelainan-kelainan fisik atau temuan-temuan klinis itu sangat penting. Bahkan kita tidak hanya misalnya melihat, oh periksa misalnya matanya anemia atau tidak, misalnya tensinya berapa. Kita perlu melakukan pengukuran juga deh. Contohnya, misalnya jarak antara kedua pupil, apakah hipertelorisme, apakah normal, lalu ukuran telinga, itu semua ada panduannya dan ukurannya juga sudah ada rentang normal dan harus kita bandingkan dari pasien dan dari referensi. Nah, ini tadi yang saya bilang pada saat kita dealing pasien-pasien kelainan kognitif, kita bisa untuk merinterpretasi kira-kira kelainan ini terjadi di waktu kapan dan penyebabnya apa. Ini supaya kita bisa mencegah di kemudian hari kalau si pasien tersebut hamil lagi dan punya anak untuk mencegah terjadinya kelainan yang sama. Ini adalah timeline yang lazim untuk digunakan dalam perkembangan embriologi. Terlihat ya pada saat minggu 1, minggu 2 itu adalah masa-masa untuk pembentukan dari mulai zigot menjadi morula, blastokis, dan akhirnya terbentuk suatu embryonic disc. Masa minggu 1 dan 2 ini sebetulnya dia tidak rentan terhadap teratogen. Tapi kalau terjadi sesuatu, langsung aborsi, langsung meninggal janinnya. Nah, mulai minggu ketiga dan seterusnya, nah inilah yang kalau terjadi ada faktor-faktor risiko dari luar maupun dari internal yang terjadi, bisa timbul kelainan kongenital atau kelainan bawaan. Contoh, kalau ada gangguan di minggu ketiga, keempat, dan kelima nih, akan ada timbul neural tube defects. Kalau terjadi gangguan di minggu kelima dan keenam, cleft lip. Kita lihat ya kalau yang warna ininya ungu itu adalah masa-masa yang sensitif untuk terjadi kelainan kognitif ini akibat faktor-faktor lingkungan. Kalau yang hijau itu less sensitif. Jadi kalaupun terjadi gangguan tidak akan terlalu besar risikonya. Kalau kita lihat makin muda usia kehamilan makin rentan untuk terjadi kelainan. Makin tua usia kehamilan maka berapapun banyak paparan biasanya agak jarang yang menimbulkan kelainan. Oke, setelah kita anamnesis, setelah kita periksa fisik, saatnya kita untuk menentukan tata laksananya apa. Tata laksananya itu bervariasi, kita nggak hanya bisa menganggap dari satu sisi. Tentu ada medical interventions dengan medikamentosa atau obat-obatan, dengan pembedahan, terapi, operasi, dengan rehabilitasi fisik, dengan evaluasi psikologis, dan juga ada support system, termasuklah genetic counseling. Di mana genetic counseling ini akan membantu untuk memahami khusus dari aspek-aspek genetiknya kayak how it happens, how we can prevent it from happening, bagaimana penyebabnya, dan bagaimana pola penurunannya, serta recurrence risk untuk keturunan berikutnya. Oke, selanjutnya adalah udah tahu apa itu kelainan kongenital dan bagaimana mekanisme-mekanisme yang menyebabkannya, kita tentu mempertanyakan apa penyebabnya. Banyak bapak-bapak dan ibu-ibu yang ketika mendapati bayinya terlahir dengan suatu kelainan akan mencoba menyalahkan kejadian-kejadian tertentu yang terjadi saat kehamilan. Contohnya, nah, gara-gara kamu nabrak kucing nih pada waktu aku hamil, jadinya anak kita kayak gini. Atau, oh, gara-gara kamu nih, pas dulu kita lewat di kuburan, kamu nggak salam, nggak assalamualaikum, jadinya anak kita gini. Banyak tahayul-tahayul, superstitious yang seperti itu masih banyak sekali kita jumpai di negara kita, dan kewajiban kita lah sebagai seorang dokter untuk membantu menjelaskannya. Karena bukan nggak mungkin tuh di hadapan kita sendiri pasangan suami istri bakal bertengkar yang gara-gara kamu nih anak kita begini, kita cerai aja. Tentu kan kita sebagai seorang dokter juga harus mengambil sikap dan bisa memberikan informasi yang sifatnya faktual dan juga valid terhadap pasien. Oke, kebanyakan kelainan kongenital itu
Sebetulnya nggak ada penyebab yang pasti deh. Jadi kalau ditanya apa penyebabnya, no specific cause. Tapi diduga faktor-faktornya penyebabnya adalah lagi-lagi kelainan genetik. Kelainan genetik itu maksudnya adalah mutasi gen, lalu ada kelainan kromosom, lalu perpaduan antara kelainan atau faktor genetik dan faktor lingkungan. Lalu ada faktor lingkungan saja, environmental teratogens, atau sampai defisiensi mikronutrien. Jadi buat cewek-cewek yang mungkin ingin menikah muda, ingin segera punya anak, dari awal-awal sebelum menikah pun sudah harus memperhatikan mikronutrien yang dikonsumsi supaya tidak terjadi kekurangan dan timbul anak dengan kecacatan kongenital. Apalagi sih faktor resikonya? Faktor resikonya yang kalau secara sosioekonomi adalah low income. Low income karena kita tidak mampu secara ekonomi, maka biasanya untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang bernutrisi itu akan sulit dijangkau oleh para wanita hamil. Atau misalnya karena mereka low income, tidak bisa menjaga kesehatan, rentan terhadap infeksi, dan tidak bisa melakukan pemeriksaan antenatal care. Sehingga untuk screening awal-awal itu tidak bisa. Banyak ya yang masih low income dan kita terkendala di kemiskinan struktural. Lalu advanced maternal age yang sudah kita bahas juga bahwa makin tinggi usia, maka makin meningkatkan risiko kerusakan ovum, akibatnya kerusakan kromosom. Faktor-faktor lingkungan lain, contohnya apa? Yang paling sering adalah infeksi memang ya, infeksi pada saat kehamilan, rubella yang biasanya paling banyak, lalu paparan radiasi, beberapa polutan tertentu, dan juga kekurangan mikronutrien, seperti yang tadi saya bilang, misalnya dari folat, asam folatnya kurang, jadinya bisa timbul suatu kelainan kongenital berupa spina bifida, atau kalau konsumsi alkohol atau kalau sakit ketika kehamilan juga bisa menyebabkan kelainan kongenital. Kalau kita bawa kembali ke standar pendidikan nasional dokter Indonesia, kelainan kongenital itu masuk ke dalam kategori 2. Jadi kalian wajib bisa mengenali, mengidentifikasi, dan merujuk. Jadi tidak boleh ada ceritanya, wah apa nih saya nggak tahu, lalu tidak bisa ditegakkan diagnosis. Jadi wajib untuk kalian ketahui dan wajib untuk kalian rujuk. Yang paling sering itu adalah yang namanya neural tube defects. Kalian misalnya tadi yang saya tampilkan di awal tuh ada cerita bayi lahir tanpa tempurung kepala, atau misalnya pernah ada dengar cerita kok ada tulang belakangnya kebuka, ada bolong omfalokel namanya yang di belakangnya kebuka terus keluar semua organ, itu neural tube defects. Neural tube defects adalah salah satu kelainan kongenital yang wajib diketahui oleh dokter dengan kompetensi 2. Diakibatkan apa? Karena kekurangan asam folat yang tadi saya bilang. As simple as folic acid supplementation can cause you your baby. Jadi kalau kalian sudah mau menikah, udah tahu, udah ada tujuan berkeluarga, jagalah kesehatan baik-baik, konsumsi apa yang wajib dikonsumsi, sehingga janin atau anaknya nanti akan terlahir dengan sehat. Neural tube defects itu adalah ini nih. Kalau neural tube defects adalah kelainan pada neural tube. Neural tube ini adalah cikal bakal terbentuknya tulang belakang. Kalau misalnya dari gambar ini ya, pada usia fetus 3 minggu, kelainannya terjadi di bagian atas. Itu berarti yang akan rusak bagian dekat kepala, encephalokel. Jadi nanti akan bagian kepalanya nanti akan terbuka di sini. Kalau di bawah berarti kenanya yang di bagian punggung. Jadi letak atau lokasi kerusakan akan bergantung pada temuan klinis nantinya ketika lahir. Ini contohnya yang tadi saya jelaskan. Ini adalah neural tube pada usia fetus 3 minggu. Kalau terjadi kerusakan di daerah bawah, maka bagian punggung belakang yang akan terbuka, lalu neural tube-nya keluar. Kalau di bagian tengah-tengah, ini adalah omfalokel, encephalokel, kebuka. Yang paling parah kalau misalnya di atas nih kan ya tadi yang nggak ada tempurung kepala, anencefali atau inencefali nya kelengket nih dua-duanya. Semuanya gara-gara apa? Kekurangan asam folat dan juga gabungan dari polimorfisme gen di dalam ibunya. Menyebabkan lahirnya janin dengan kelainan-kelainan kongenital seperti ini. Dan ini bisa dicegah. Seharusnya bisa dicegah asalkan
si orang tua menyadari dan kita sebagai nakes juga mampu mengedukasi dan meyakinkan bahwa ibu hamil tersebut mengkonsumsi mikronutrien yang cukup. Jenis-jenis spina bifida atau yang tadi gambar-gambar ini adalah spina bifida, kita bisa bagi menjadi beberapa kategori. Ada yang myelomeningocele atau open spina bifida, ada yang closed. Jadi secara general tuh ada yang open, yang closed. Open tuh apa? Open itu yang kayak gini nih, semuanya yang terbuka. Jadi ada bolong di bagian belakang dan terlihat ke dunia luar. Kalau closed, nah closed-nya yang kayak gini. Dia nggak keluar organnya. Jadi walaupun menonjol, tapi tetap tertutup oleh membran atau kulit. Bahkan terkadang nggak ada tonjolan, jadi kayak cuma kayak tai lalat dikit yang lebih besar, itu bisa juga dianggap sebagai occult atau closed spina bifida. Tentu tingkat keparahannya lebih parah yang open ya dibandingkan yang closed, karena langsung terpapar ke dunia luar tanpa lapisan pelindung. Bagaimana cara penanganannya? Ya dengan cara operasi untuk kasus-kasus spina bifida. Kelainan kognital berikutnya yang juga sering dijumpai adalah mikrosefali atau kepalanya kecil. Typical head size kan ada lingkar kepala normal ya, seperti skenario Down syndrome kemarin kita berikan data lingkar kepala, kalian interpretasi apakah normal tidak. Nah, jika lebih kecil dari normal, kita anggap sebagai mikrosefali. Apa penyebab mikrosefali? Biasanya sih infeksi toxoplasmosis yang paling sering, atau cytomegalovirus atau rubella. Makanya ibu hamil suka disarankan untuk periksa CMV ataupun vaksinasi CMV terlebih dahulu. Selain infeksi, apalagi penyebabnya? Bisa paparan terhadap zat-zat kimia berbahaya, merkuri, alkohol, smoking, rokok, dan radiasi. Atau akibat dari adanya gangguan ketika proses kelahiran, misalnya ketika melahirkan ibunya mengalami proses persalinan yang lama sehingga bayinya terlalu lama di dalam. Jadi kekurangan oksigen bisa juga. Atau Down syndrome. Down syndrome juga seringkali menyebabkan bayi-bayi lahir dengan tingkat kepala yang lebih kecil. Atau malnutrisi yang sangat parah. Bisa menyebabkan juga terjadinya mikrosefali. So, take home message dari kuliah yang sesi siang ini adalah kelainan kognital meskipun tampak parah sebetulnya bisa kita cegah melalui apa? Pertama screening, penapisan dini. Penapisan dini sejak kapan? Prekonsepsi, sebelum menikah, sebelum merencanakan memiliki anak. Lalu ketika sudah memiliki anak tapi belum melahirkan, prenatal. Perinatal, ketika pada fase kelahiran. Lalu postnatal ketika telah melahirkan atau neonatal ketika baru melahirkan sampai usia 28 hari. Screening penting. Apalagi misalnya vaksinasi, kayak tadi ya, vaksinasi rubella bisa untuk mencegah. Fortification of foods, yang tadi saya bilang tuh, enrichment of your foods, eating nutritious food, itu akan sangat membantu untuk kesehatan ibu hamil gizinya sehingga perkembangan janin akan berjalan dengan normal. Dan tidak lupa peran serta dari tenaga kesehatan untuk tetap mengedukasi tentang kesehatan kehamilan dan kesehatan janin. Diharapkan better awareness, better informed healthcare providers, kalian sebagai calon tenaga kesehatan bisa menerapkan ilmu yang didapat untuk mencegah kejadian-kejadian yang terjadi sehingga anak-anak di masa depan, future generations, akan sehat dan bisa untuk membangun negara kita. Terima kasih banyak atas perhatiannya untuk sesi kuliah siang ini. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan. Izin bertanya, Dok. Boleh, silakan. Nama saya Ladi Paulia Ramadina dari kelas Beta. Mhm. Yang neural tube defects itu kan bayi-bayinya, jadi ada yang kayak emang ada yang menonjol, ada yang emang terbuka gitu ya. Itu tuh kalau misalnya yang encephalocele itu kan, itu bisa nggak ya kayak dibenerin pakai cara operasi? Abis itu, selain itu, ini bayi-bayinya tuh kesakitan nggak sih dok kalau misalnya dia kena kayak gini? Oke. Udah gitu. Bagus banget ya pertanyaan Ladiva ya. Pertama kamu mencoba memikirkan dari aspek empati bahwa wah sakit nggak ya bayinya ya. Pertanyaannya kira-kira kalau menurut kamu sakit nggak bayi-bayinya? Bayi sudah bisa merasakan sakit belum? Udah. Oh, udah kan ya.
Tentu akan ada rasa sakit yang dialami, tapi karena bayi-bayi belum kita bisa tanyakan, "Sakit nggak, Nak? Sakit nggak, Nak?" Tentu kita tidak bisa tahu. Jadi tolok ukurnya adalah ya ketika mereka memberikan respon